Peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia di Pendopo Kabupaten Pati, Jawa Tengah digelar tanpa kehadiran Bupati Sudewo yang dikabarkan sakit. Posisi Inspektur Upacara pun digantikan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun. Upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 di Pendopo Kabupaten Pati tidak dihadiri oleh Bupati Pati Sudewo. Ketidakhadiran Bupati Sudewo karena kondisi kesehatan yang menurun dan butuh istirahat. Posisi Inspektur Upacara pun digantikan oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun yang diutus langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Bupati Sudewo tercatat sudah beberapa kali tidak menghadiri agenda kedinasan setelah aksi demo besar-besaran pada tanggal 13 Agustus lalu. Di antaranya pengukuhan pasukan pengibar bendera, ziarah ke Taman Makam Pahlawan, hingga rapat paripurna DPRD dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto secara virtual. Ya, kemarin saya dikasih tahu oleh Bapak Gubernur, beliau sudah dihubungi Gubernur bahwa beliau tidak bisa ikut dalam upacara 17 Agustus karena beliau sedang tidak baik, lagi sakit sehingga perlu istirahat, dan menugaskan saya untuk menjadi di Kabupaten. Dirawat di rumah sakit, Pak? Info yang saya terima, beliau sakit. Dalam momen ini, Wakil Gubernur pun menegaskan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Tengah hadir untuk menjaga stabilitas di Kabupaten Pati. Ia pun berharap suasana Pati kembali kondusif dan aman pasca demo besar-besaran pada 13 Agustus lalu. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia diwarnai pemberian remisi kepada ratusan ribu narapidana. Sejumlah nama seperti Ronald Tanur, John Kay hingga Shane Lucas masuk dalam daftar narapidana penerima diskon hukuman. Pemerintah melalui Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS memberikan remisi atau pengurangan masa hukuman kepada ratusan ribu narapidana di momen perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia. Pemberian remisi berskala nasional pada HUT RI ini dilakukan di Lapas Kelas 2A Salemba, Jakarta. Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Brigjen Pol Masudi menyatakan total ada 179.312 narapidana di seluruh Indonesia yang dipotong masa hukumannya. Bahkan 3.917 diantaranya bisa langsung bebas. Untuk remisi umum untuk 17 Agustus tahun 2025 ini resim umum total semuanya jadi 179.312 orang. Ini seluruh Indonesia. Sedangkan untuk remisi dasawarsa itu total semuanya 192.983 orang. Sedangkan untuk remisi umum yang bebas, ini langsung bebas, ini total ada 3.917. Sedangkan untuk remisi dasawarsa yang langsung bebas, ini ada 4.500 orang. Sedangkan untuk remisi tambahan, itu kurang lebih ada 708 orang. Salah satu sosok yang mendapat kado remisi HUT RI adalah narapidana kasus penganiayaan berujung kematian, Gregorius Ronald Tanur. Narapidana yang sebelumnya divonis penjara 5 tahun ini mendapat remisi umum sebanyak 1 bulan dan remisi dasawarsa 3 bulan. Kemudian ada juga narapidana kasus penganiayaan Shane Lucas yang mendapat remisi 3 bulan. Teman Mario Dandi ini sebelumnya divonis penjara selama 5 tahun pada September 2023. John Refra alias John Kay turut memperoleh remisi 4 bulan. John Kay sebelumnya divonis penjara selama 15 tahun pada Mei 2021 lalu atas kasus pembunuhan berencana terhadap Nus Kay pada 2020. Selain itu ada juga Ahmad Fatonah, terpidana kasus korupsi impor daging yang mendapat remisi 5 bulan. Sementara dari Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, terpidana kasus korupsi KTP elektronik Setia Novanto juga dinyatakan bebas bersyarat. Setia Novanto bebas setelah Mahkamah Agung mengabulkan PK dan hukuman dipotong menjadi 12 tahun 6 bulan.
Pemberian remisi merupakan bagian dari program yang diberikan pemerintah setiap 17 Agustus kepada narapidana yang memenuhi syarat administratif dan substantif. Beberapa pertimbangan pemberian remisi untuk narapidana diantaranya berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan. Aksi heroik mewarnai upacara HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Merpati, Kecamatan Raja Basa, Lampung Selatan. Informasinya akan hadir usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sindo Sore. Kasus hukum dan politik di Indonesia. Berencana menerapkan program wajib militer bagi anak-anak bermasalah, terutama mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. Kalau menurut saya, ini kan masalah pribadi. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Semuanya gugur, belum ada yang dipulangkan. Satu pun terkecuali dari itu. Inside Story, Minggu pukul 7 malam di Sindo News TV. Prabowo memang memiliki perhatian yang sangat serius terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia. Memang Danantara ini merupakan semacam sovereign wealth fund, semacam pengumpulan dana yang dilakukan oleh negara menjadi aset yang dipisahkan. Halal, nggak ada kompromi. Nggak bisa, kompromi halal tuh nggak bisa. Wah, cuma 1%, babinya halal, nggak bisa. Jangan lewatkan One on One di Sindo News TV. To the point aja. Di Jokowi itu ada tim. Membahas berbagai isu politik terkini bersama narasumber yang kredibel. Bagaimana ininya? Oke. Bawahnya ada bunker, tempat naruh uang. Di rumahnya siapa? Jokowi. Jadi orang harus hati-hati ya masyarakat. Membahas berbagai isu politik terkini. Roy Suryo ya, terus si Rismon Pipa, 100% masuk bui. Bersama narasumber yang kredibel. To the point aja. Jumat pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan Sindo Today. Satres narkoba. Hujan deras disertai mobil rombongan wartawan. Sindo Siang. Korban meninggal dunia dan Indonesia, seorang terluka dalam. Sindo Sore. Kobaran api besar banjir setinggi 7. Hati berjabat tangan dan berbincang apa? Sindo Malam. Sindo News TV. Beyond Headline. Rangkuman peristiwa di akhir pekan. terus mengungkap praktek ratusan warga rela anti pajak. Melihat pemberitaan dari banyak sisi. Prabowo Subianto juga untuk menyerap gabah kering panen petani yang faktanya juga bahwa beliau masih dalam pemulihan. Ini harus diperbaiki gitu ya. Sindo Files Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 6 sore di Sindo News TV. Isu terhangat sepekan terakhir. Ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga dia. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis, sangka kasus dugaan